Kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada Banyuwangi berlangsung seru. Ibu Festiandani yang dikabarkan memborong banyak dukungan rekom parpol bakal dihadang Haji Muhammad Ali Maki atau Gus Maki sebagai penantang terberat petahana. Dalam kontestasi Pilkada Banyuwangi 2024, hal ini disampaikan owner Diska Media Riset dan konsultan Ahmad Suki dalam survei yang dilakukan pada akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus 2024. Pemirsa, kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada Banyuwangi sepertinya berlangsung seru. Ibu Kristiandani yang dikabarkan memborong banyak dukungan rekom parpol bakal dihadang Haji Muhammad Ali Maki atau Gus Maki sebagai penantang terberat pertahanan dalam kontestasi Pilkada Banyuwangi 2024. Bahkan diam-diam lelaki yang akrab disapa Gus Maki ini elektabilitasnya naik drastis pada bulan Juli hingga bulan Agustus ini. Dibanding dengan sejumlah nama lain, hal ini disampaikan owner Diska Media Riset dan konsultan Ahmad Sauki yang menyampaikan survei yang dilakukan pada akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus 2024. Disampaikan masih sangat fresh dan baru. Menurut Sauki, pihaknya telah melakukan survei dengan metodologi tatap muka langsung dengan dilakukan enumerator terlatih dan multitasking random sampling. Jumlah responden dalam survei ada 500 orang. Diambil secara profesional, wilayah berbasis desa dengan margin of error 4,4%. Dari hasil survei, kata Sauki, 62,2% masyarakat Banyuwangi tahu akan diselenggarakan Pilkada Banyuwangi dan 37,8% masih tidak tahu. Dari jumlah tersebut, 44,4% sudah memiliki pilihan dan 52,8% belum memiliki pilihan. Sisanya 2,8% tidak menjawab saat ditanya mengenai bakal calon bupati atau bacabub yang pernah didengar. Namanya 10,6% menjawab Ibu Istiandani dan urutan berikutnya disusul Gus Maki dengan 24% dan selanjutnya di urutan ketiga yakni Ahmad Munib Syafaat sebesar 9,4%, sehingga menurut Sauki Gus Maki memiliki popularitas dengan tingkatan kesukaan paling tinggi yakni 87,5%. Yang menarik, jika pemilihan bupati dan wakil bupati diikuti oleh 3 pasangan, calon Ibu Istiandani hampir dipastikan akan melenggang dengan perolehan 41,6%. Disusul Gus Maki 33% dan Ahmad Munib Syafaat 14%. Sisanya 11,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Namun demikian, Sauki menegaskan jika Pilbub digelar head to head, justru pertahanan berpotensi kalah dari penantangnya. Ibu mendapatkan 43% dan Gus Maki sebagai penantang terberat justru unggul di angka 45,2% dan 11,8%. Tidak tahu dan tidak menjawab. Kita survei yang kita ukur biasanya kalau dari petahana itu tingkat kepuasan, karena petahana kan orang yang bekerja. Ya, jadi bagaimana di masyarakat, kinerjanya dinilai masyarakat, puas apa enggak masyarakat, kemudian juga tingkat keterpilihan kembali. Jadi ketika mencalonkan kembali, petahana masyarakat itu memilih apa tidak. Kemudian secara umum kita hitung popularitas dan tingkat kesukaan serta elektabilitas dari nama-nama calon bupati yang ada hari ini di Banyuwangi. Juni kemarin ada 3 nama sebenarnya. Jadi Juni kemarin itu ada Pak Sumail, saya surveinya kan akhir Mei ya. Cuman hari ini ketika konstelasi politik seperti ini, saya hanya meringkas menjadi 3 nama yang hari ini unggul, yaitu Bu Ibu, Gus Maki, sama Gus Munib. Ternyata dalam survei temuan saya, Gus Munib malah semakin jauh tertinggal dari 2 nama tadi. Hanya saya mengerucutkan pada 2 nama tadi. Saya hitung secara head to head, temuan saya cukup mengejutkan bahwa Gus Maki di angka 45, Bu Ibu 43 seperti itu. Jika melihat data hasil survei, tingkat kepuasan kinerja Bupati Ibu ada di angka 7,6%, sangat puas, 47,2% cukup puas, dan 31,8% biasa saja. Sementara yang tidak puas berkisar 10,6%, sisanya 2,8% tidak tahu atau tidak menjawab dari sudut pandang. Sub ini pengaruh dukungan Abdullah Aswar Anas sebagai mantan Bupati 2 periode, kata Sagi.
hanya berpengaruh 31,6% mengikuti dan 59,6% tidak mengikuti atau memiliki pilihan sendiri. Dan 8,8% tidak tahu. Sauki menjelaskan lebih jauh sebagai petahana merunut rule of incumbent, elektabilitas seorang petahana ideal harus di atas 65%, apalagi ada pemilih yang belum menentukan pilihan 11,8%. Dalam survei yang dilakukan Diska ini ada data yang cukup menarik, yakni pada faktor pengubahan pilihan politik, di mana pemberian uang atau yang dikenal dengan money politik tidak menjadi faktor penentu perubahannya pilihan politik, sebab faktor money politik dianggapnya hanya memberikan pengaruh sebesar 10,8%, sedangkan faktor paling dominan penentu perubahannya pemilih politik adalah menyapu langsung ke masyarakat sebesar 51,6%. Sauki juga menjelaskan sebuah survei jika dilakukan jauh dari hari H, maka masa expirednya 3 bulan, artinya 3 bulan sudah berubah kondisinya. Sebab ketika seorang calon bekerja setiap hari, per bulan bakal calon bisa menambah antara 1 hingga 3% elektabilitasnya. Akan tetapi jika survei dilakukan mendekati hari H seperti saat ini, maka exit survei itu hanya 1-2 bulan. Artinya survei yang dilakukan hari ini pada September sudah berubah lagi. Dalam kesempatan ini, owner Diska Media Research dan konsultan Ahmad Sauki menegaskan berubah Ibu Andani akan menyaingi Gus Maki lebih unggul atau Gus Maki akan tambah melesat. Kami dari Diska Media Research dan Kampanye kemarin tanggal 22 sampai 29 Juli melakukan survei preferensi dan persepsi masyarakat dalam konteks Pilkada Banyuwangi 2024 ini. Cuman kami juga mewujudkan bahwa petahana hari ini ada di ambang kritis sebenarnya. Jadi ketika diukur dari beberapa nama, angka petahana masih sekitar di bawah 50, dan bahkan ketika dihadapkan head to head melawan Kiai Haji Ali Mageza ini, justru malah petahana malah selisih 1,8. Kiai Haji Ali Mageza di 45,23%, petahana hanya sekitar 43%. Jadi sebagai seorang incumbent, kalau kita merunut dari namanya rule of incumbent, aturan petahana, bahwa petahana itu idealnya harus di atas 65%. Kalau di angka 50%, apalagi ada namanya pemilih yang belum menentukan pilihan, itu sekian persen, misalkan 11,sekian% itu belum menentukan pilihan, itu biasanya kalau menurut rule of incumbent, dia larinya ke penantang. Artinya kalau lari ke penantang, angka 45% dari Gus Maki tadi bisa berubah menjadi 54%. Survei itu kalau jauh dari pemilu atau pilkada, jauh dari hari H misalnya, expirednya itu 3 bulan biasanya. Artinya expired itu 3 bulan itu biasanya sudah berubah. Kenapa? Karena seorang calon itu ketika dia bekerja setiap hari, per bulannya dia bisa menambah antara 1-3% elektabilitas. Jadi kalau 3 bulan dia bisa bertambah lebih kurang 6-10%, seperti itu. Tapi kalau mendekati hari H seperti ini, ketika pilkada hanya sekitar kurang berapa 4 bulannya, maka expired survei itu bisa hanya 1-2 bulan, bisa hanya 1 bulan. Artinya survei saya hari ini di awal Agustus paparan hari ini, bisa jadi September sudah berubah lagi. Tidak tahu apakah nanti berubah itu Bu Ibu akan menyaingi Gus Maki lebih unggul, atau Gus Maki malah tambah melesat, kita tidak tahu. Nanti kita lagi. Insya Allah bulan September akan langsung survei lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.